Sudah 1 minggu aku tinggal di kampung ini, Kampung Sukmaraya, yang terletak di kaki Gunung Gede. Sebenarnya tujuanku ke sini adalah untuk mengurus berkas-berkas, untuk persiapanku melamar kerja di kota asalku di Jogja. Dulu aku sempat tinggal cukup lama di sini, sampai akhirnya aku pulang ke Jogja dan belum sempat merubah berkas kependudukanku. Perkenalkan, namaku Dananjaya Sambara. Panggil Danan saja. Setelah lulus, aku bekerja di pabrik gula pamanku di area Klaten. Namun karena suatu hal, aku memutuskan untuk tidak bekerja lagi di tempat itu dan mencoba melamar di perusahaan swasta. Di kampung ini aku tinggal di rumah budeku, sebuah rumah di perkampungan yang cukup padat, dengan pemandangan yang selalu membuatku rindu, yaitu sebuah pohon beringin besar yang selalu bisa dilihat dari sudut manapun kampung ini. Bahkan saat ini pun aku masih menatapnya dengan ditemani secangkir kopi pahit dan sebatang rokok. Masuk sudah mau maghrib. Tiba-tiba suara seorang ibu yang lewat memecah lamunanku. "Nje, Bu. Maksudnya, iya, Bu. Saya lupa, saya sedang tidak di Jogja." "Masnya bukan orang sini ya?" "Iya, Bu, saya dari Jogja." "Mas, di kampung ini kalau sudah maghrib langsung masuk rumah ya, jangan keluar-keluar, habis ada insiden," cerita ibu itu. "Iya, Bu, sudah dibilangin juga sama Bude, terima kasih diingatkan," balasku. "Enggak, pamit ibu itu." Cerita ini memang sudah menyebar di seluruh kampung. Sudah hampir 1 bulan dibuat aturan tidak tertulis. Bahkan setelah maghrib, warga dilarang keluar rumah. Berdasarkan cerita warga, sempat ada kejadian misterius, di mana seorang anak hilang di kampung ini, dan ditemukan tak bernyawa di pinggir sebuah sumur, dengan kondisi tidak utuh, seolah diserang oleh hewan buas. Selain itu, ada saksi juga seorang pemuda yang diserang sesosok makhluk besar saat sedang berjaga malam. "Punten, Mas Danan sudah siap?" Panggil Kang Asep, salah satu warga desa sini. "Sudah, Kang, sebentar," jawabku. Malam itu kita sudah janjian untuk melakukan sisir kampung bersama beberapa warga di sini. Bude Ranti memang memintaku untuk membantu warga di sini untuk menyelesaikan masalah yang membuat desa ini menjadi sangat mencekam. "Yang ikut berapa orang, Kang Asep?" tanya aku. "Hari ini cuma kita bertiga, Mas. Begitu saya info Mas Danan mau ngecek Kak Imah Leweyung, yang lain gak mau ikut," jawab Kang Asep. "Ya udah, nggak apa-apa, toh kita cuma ngecek aja. Satu lagi siapa?" "Pak Kuswara, itu lagi ngabisin rokok dulu," lanjut Kang Asep. Pak Kuswara adalah salah satu sesepuh desa sini. Dia biasa dipercaya untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan hal gaib di desa ini. "Malam Pak Kus," sapa aku. "Malam Mas Danan, sudah persiapan?" balas Pak Kuswara. "Sudah Pak, semoga nggak ada halangan yang berarti." "Ini coba Mas Danan pegang, nanti dibalikin ke saya setelah kembali dari Imah Leweyung," perintah Pak Kuswara sembari memberikan sebuah kujang kecil. Saya tahu dengan jelas bahwa ini adalah pusaka. Yang saya khawatirkan, jangan sampai energi di kujang ini bentrok dengan energi yang ada pada saya. Namun saya tetap menerimanya, karena Pak Kuswara pasti punya tujuan menitipkan benda itu pada saya. Imah Leweyung adalah sebuah rumah yang lokasinya berada di tengah hutan, di pinggir kampung. Dulunya rumah itu adalah tempat singgah untuk para pekerja di kebun karet, yang berlokasi tepat di sisi belakang hutan ini. Semenjak perkebunan sudah tidak beroperasi, tempat ini sudah tidak terawat. Saat sampai di perbatasan kampung, kami tidak melihat lagi jalan setapak, kecuali rumput-rumput yang setinggi mata kaki. Di depan kami ada hutan dengan pohon jati yang menjulang tinggi.
Kondisi jalan yang gelap dan sunyi memaksa kami untuk berjalan lebih hati-hati. Mas Danan masih mau lanjut? Tiba-tiba suara Pak Agus memecah keheningan. Sepertinya Pak Agus sudah sadar dengan kondisi di sekitar sini. Aku menengadahkan kepala dan melihat kondisi sekeliling hutan ini. Kurang ajar, umbatku dalam hati. Rupanya rasa kegelisahanku disadari oleh Kang Asep. Emangnya ada apa Mas Danan? Tanya Kang Asep, penasaran. Pocongan, jawabku. Astaga, Mas Danan, kenapa diomongin sih? Keluh Kang Asep sambil mengernyitkan mukanya. Lah kan Kang Asep yang nanya, ini juga baru sedikit. Kayaknya semakin malam semakin banyak yang bakal muncul. Lanjutku. Jadi masih mau lanjut Mas Danan? Tanya Pak Kus lagi. Segini banyak makhluk yang jagain tempat ini. Pasti ada sesuatu yang besar di sana. Kita lanjut dulu gimana Pak? Kang Asep, kalau nggak kuat tunggu di sini dulu aja. Lanjutku. Enak aja, Mas Danan jangan bercanda. Masa saya ditinggal di sini sama makhluk-makhluk itu? Balasnya dengan kesal. Ya sudah, kita pasang perlindungan dulu. Perintah Pak Kus. Segera Pak Kus duduk bersila dan membacakan beberapa amalan yang kukenal adalah ilmu perisai batin. Tak ketinggalan aku pun mengambil posisi yang sama dan merapalkan ajian Moksa Pangreksa dengan tujuan menutupi kami bertiga dari niat jahat makhluk yang ada di sini. Kami melanjutkan perjalanan. Pepohonan dan semak belukar semakin lebat menghalangi jalur yang kami lewati. Hanya suara angin dan langkah kami yang terdengar saat itu. Mas, mau pergi kemana? Mendadak, suara seorang perempuan mendekati kami. Jelas saja kami tidak menghiraukan suara itu. Kami mempercepat langkah kami. Dan sebuah rumah gubuk tua yang hampir tak berbentuk mulai terlihat. Sekali lagi terdengar suara dari semak-semak. Apa yang kalian lakukan di tempat ini? Suara wanita itu terdengar lagi. Namun disertai suara semak-semak yang tersibak, seolah dilewati hewan hutan. Kami pun menoleh, dan apa yang kami lihat? Sesosok wanita dengan wajah yang tak berbentuk, dengan pola mata yang tidak lagi di tempatnya. Rambutnya terurai di tanah dengan tubuh bawah berbentuk ular, dengan sisik berwarna hitam. Seketika aku kembali merapalkan amalan-amalan untuk mengusir makhluk itu dari sini. Namun sebelum selesai, makhluk itu mengatakan, "Saya tidak bermaksud menyakiti. Saya hanya memperingatkan kalian." Ucap makhluk itu. Bruk. Suara Kang Asep jatuh terduduk. "Apaan ini?" teriak Kang Asep yang mukanya mulai pucat. Kukira hanya Pak Kus dan saya yang bisa melihat makhluk-makhluk itu. Entah kenapa siluman itu bisa dilihat sama Kang Asep. Perjalanan kami dilanjutkan dengan sedikit gangguan-gangguan. Namun akhirnya kami sampai juga di lokasi yang kami tuju. Imah Leuweung. Sekilas bangunan itu seperti tidak pernah didatangi oleh manusia lagi. Atapnya yang bolong, kayu-kayu yang jatuh termakan rayap, benar-benar membuat orang tidak peduli dengan bangunan ini. Aku memberanikan diri memasuki pekarangan rumah tersebut. Alangkah terkejutnya. Puluhan, tidak, mungkin lebih. Makhluk putih yang mengganggu kita sepanjang perjalanan tadi muncul, berkumpul di sini, mengepung kita. Ya, itu pocong. Aku sedikit gentar. Belum pernah aku melihat pocongan sebanyak itu di satu tempat. Bukan masalah hantu pocong ini, tapi makhluk apa yang ada di dalam rumah itu, sehingga bisa memiliki tumbal sebanyak ini. Aku merasa belum siap, namun lain dengan Pak Kus. Dia hanya memandangku dan memastikan keputusanku. Kemampuan Pak Kus jelas mumpuni. Tapi untuk mengurus semua ini terlalu beresiko. Oleh karena itu aku tetap dibutuhkan. Jangan nekat mas.
Peringat Pak Agus dari belakang. Aku tetap berusaha maju, dan para pocong itu mendekatiku. Kakiku dicengkram oleh makhluk yang aku sendiri belum sempat melihat bentuknya. Tetesan liur dari wajah yang tak berbentuk menetes di telapak tanganku. Rasa gatal yang tak tertahan muncul dari bekas liur itu. Segera aku melindungi diri dengan amalan penyembuh luka gaib dan membakar makhluk itu. Namun jumlah mereka yang tak terhitung tidak memberikanku ruang. Pak Agus mengeluarkan pusaka berbentuk mata panah, yang segera dibacakan doa dan melemparkannya ke tanah. Sontak, setengah dari makhluk itu terbakar dan menghilang. Rupanya benar, di bawah tanah ini terkubur puluhan mayat yang kemungkinan mereka para pekerja kebun karet yang menghilang. Ucap Pak Agus. Bagaimana dengan Kang Asep? Dia bersembunyi di dekat Pak Kus. Tidak ada makhluk yang menyerangnya. Kemungkinan ia juga dibekali pusaka oleh Pak Kus. Tidak terima dengan serangan Pak Kus, sesosok makhluk berbentuk ular mencoba menyerangku dan melilitku dengan ekornya. Siapa kalian berani mengganggu tempat ini? Ucap makhluk itu sambil melilit tubuhku. Badanku mulai lemas. Rupanya siluman itu bukan siluman biasa. Bisa jadi makhluk inilah yang meminta tumbal sebanyak ini. Aku membaca ajian pembakar, tapi makhluk itu tidak bergeming. Amalan pedang pun nampak tidak berguna untuk makhluk ini. Pak Agus mencoba membantuku, namun ia disibukkan oleh puluhan makhluk halus dari seluruh penjuru hutan yang menyerang bersamaan. Nampaknya tidak ada pilihan lain. Aku melepaskan sukmaku dari raga dan menyerang siluman ular itu dengan keris pusaka yang telah menyatu dengan sukmaku. Makhluk itu kesakitan dan teriak dengan suara yang hampir terdengar ke seluruh hutan. Makhluk itu terlihat sangat marah. Belum sempat aku kembali ke ragaku, siluman jahanam itu menggigit pergelangan tanganku dan menariknya hingga terputus. Kurang ajar, teriakku sambil berusaha menyatukan ragaku. Aliran darah segar membasahi bajuku dan meneteskan darah yang tidak sedikit. Rasa sakit yang tak tertahan membuatku terguling di tanah. Mas Danan! Teriak Kang Asep yang segera berlari ke arahku. Pak Agus menyusul Kang Asep, namun sebelum sampai di tempatku, sebuah pukulan dari makhluk raksasa menghempasnya hingga terguling. Kang Asep mencoba mengikat lenganku, namun siluman ular itu merebut dan melilitku. Aku mencoba kemungkinan terakhir, menarik keris itu dari sukmaku dan merapalkan mantra yang diturunkan oleh leluhurku. Mendadak langit menjadi gelap. Hujan turun begitu deras dan muncul sesosok makhluk. Seorang kakek tua bungkuk berambut putih panjang tergerai menembus rintikan hujan. Cucuku, ngapain kamu manggil-manggil? Umpat makhluk itu. Maaf mbah, aku minta pertolongan. Ucapku dengan berusaha sekuat tenaga. Kakek tua itu tertawa seperti orang gila, berlari dengan tangan di bawah seperti anjing, dan menghampiri siluman ular yang melilitku. Belum sempat siluman itu berbicara, kakek tua itu segera memasukkan tangan ke mulut siluman itu, dan merobeknya dengan keji sambil tertawa. Tidak puas sampai di situ, ia mengambil badan siluman itu dan memakan dadanya dengan buas, hingga darah hitam bermuncratan di tanah. Gila, makhluk sekuat itu dihabisi tanpa ampun, pikirku. Tidak berhenti di situ, pocong, raksasa, makhluk tanah dihabisi dengan begitu brutal. Seolah tubuh mereka hanya terbuat dari kapas. Sudah mbah, teriakku. Seolah tidak mendengarkan, makhluk berwujud kakek tua itu tetap mengamuk sambil tertawa cekikikan. Sambil menggila bahkan tak luput, wajah Kang Asep tersapu oleh cakaran kakek itu. Aku semakin khawatir, kakek itu berlari menuju Kang Kus.
Sial, maksudku menyelamatkan diri, malah memanggil masalah baru, gerutuku. Aku berlari sebisaku dengan luka di sekujur tubuhku. Makhluk itu semakin dekat, mencoba menyerang Pak Kus, namun mendadak berhenti. Kulo dudu mangsahi panjenengan. Mendadak Pak Kus berbahasa Jawa. Kakek itu seolah memandang sosok di belakang Pak Kus dan kembali ke arahku. Aku segera menarik kembali keris pusaka ke dalam sukmaku, dan sosok kakek itu perlahan menghilang. Yang aku lawan itu bukan empunya. Jangan ngelawan kalau kamu belum siap. Tapi siapa saja yang berani menyakiti keturunanku harus berurusan dengan saya. Makhluk itu menatap Kang Asep dan menghilang bersama rintikan hujan yang berhenti bersamaan. Kita kembali dulu, ucap Pakku sembari membantuku berdiri. Tak terasa waktu sudah mendekati subuh. Kami keluar hutan dan berniat segera mencari pertolongan. Rasa nyeri merayap di seluruh tubuhku. Aku takut tidak mampu bertahan sampai pertolongan datang. Mas Danan, sekarang kujangnya sudah bisa dikembalikan, ucap Pak Kus tiba-tiba. Aku mengeluarkannya dari saku dan segera mengembalikannya ke Pak Kus. Saat pusaka itu berpindah tangan, mendadak pusaka itu retak dan pecah. Aku bingung dengan kejadian itu, tapi hal aneh terjadi. Semua lukaku hilang, lenganku kembali muncul. Ini maksudnya apa, Pak? Tanyaku ke Pak Kus. Kujang ini adalah pusaka pengganti raga. Dia menyimpan raga manusia tepat pada saat kujang ini diterima. Saat pusaka dilepas, dia akan mengembalikan raga seperti sedia kala, dan akan hancur saat tugasnya selesai. Jelas Pak Kus. Gila, aku tidak menyangka ada pusaka sehebat itu. Seandainya saja aku bisa memilikinya lagi. Terima kasih Pak Kus. Pantas saja Pak Kus membiarkan saya menghadapi makhluk itu sendirian, ucapku. Akhirnya aku kembali ke rumah Budi Ranti dan sedikit menceritakan tentang kejadian semalam. Beliau cukup kaget dan tidak menyangka kondisiku separah itu. Kalau ada banyak tumbal, harusnya ada pemilik yang memelihara makhluk itu, ucap Bu Ranti. Tapi siapa? Kita tidak bisa menuduh warga seenaknya, kecuali ada petunjuk. Ada dua makhluk yang mengumpulkan tumbal, siluman ular yang sudah mati, dan sesosok makhluk raksasa yang membuat Pak Kus kewalahan. Jelasku. Seperti buto atau gendruwo? Tanya Bu Ranti. Bukan. Agak berbeda, saya sendiri tidak tahu itu makhluk apa. Jawabku. Lelepah. Tiba-tiba seorang anak kecil menyerobot pembicaraan kami. Itu Gio, seorang anak kelas 4 SD yang dititipkan oleh orang tuanya di sini untuk bersekolah. Apa? Lelepah? Kamu pernah lihat? Tanyaku ke Gio. Pernah, pas hujan. Di kebun belokan, setelah tanjakan, setelah gerbang masuk perkampungan ini. Jawabnya. Kamu nggak ngarang kan, Ki? Tanya Bu Ranti. Walau Bu Ranti tahu Gio bukan anak yang suka berbohong. Enggak, Bu. Makhluk itu menggigit. Entah apa yang mengeluarkan darah. Jelasnya sambil terlihat menahan rasa takut. Jika ucapan Gio benar, kemungkinan yang digigit lelepah itu adalah tumbalnya. Dan tanah tempat makhluk itu mengeksekusi tumbalnya sudah pasti rumah sang pemilik ilmu. Mas Danan, kebun setelah tanjakan yang diceritakan Gio. Bukannya itu rumah majikannya Kang Asep? Ucap Bu Ranti gelisah. Tumbal pertama. Mira, di rumah nggak? Suara seorang anak memanggilku dari depan rumah. Iya, Gas, kenapa? Jawabku. Itu Bagas, satu-satunya teman seumuranku di kampung ini. Beberapa tahun sebelum Belanda meninggalkan kampung ini, banyak warga yang memilih untuk meninggalkan kampung dan mencari kesejahteraan dari sebuah negara yang telah merdeka ini. Ke kebun karet yuk, ajak Bagas. Ayo, ayo.
Jawabku dengan semangat. Bu, aku main ke kebun karet dulu ya. Pamitku pada ibu. Tanpa menunggu balasan dari ibu, aku berlari menghampiri Bagas dan segera berlari menuju kebun karet. Ini memang keseharianku, bermain di kebun karet dan kadang membantu ibu merawat kebun. Sekolah, itu cuma untuk anak-anak juragan yang punya uang. Dan itu saja sangat jauh dari kampungku ini. Untuk mencapai kebun karet, kami harus keluar perkampungan dan melewati hutan jati. Barulah setelah itu kami mencapai perkebunan karet milik Pak Gumelar, seorang pengusaha asal kampung kami juga. Rumput yang pendek dan sekumpulan pohon karet yang tersusun rapi selalu bisa memukauku. Selain aku bisa berlari-lari sepuasnya, kadang aku juga memainkan getah karet hasil sadapanku sendiri. Bagas, Mira, hati-hati, jangan sampai jatuh, ucap seorang pria mengingatkan kami. Itu adalah Kang Wira, salah satu pekerja kebun ini. Ya Kang, jawabku sambil meneruskan permainan. Aduh, suara Bagas memecah konsentrasiku. Mira, tolong. Aku berlari menghampiri Bagas dan mendapatkan dia terperosok di jurang kecil di pinggir perkebunan. Segera aku mencari galah untuk membantu Bagas keluar dari jurang itu. Memang sedikit lama, tapi akhirnya Bagas bisa naik dengan selamat. Tapi, tanpa terasa, langit mulai memerah, menandakan sedikit lagi akan semakin gelap. Kami pun bersiap untuk pulang. Kamu sih Gas, pakai jatuh segala, kemalaman kan? Keluhku. Maaf, nggak sengaja kok itu. Tenang aja, aku tetap hafal jalan kok, walau gelap. Jawabnya. Untuk pulang ke rumah, kami harus melewati hutan jati sejauh beberapa kilometer. Ini juga jalur yang digunakan oleh pekerja saat akan kembali ke kampung. Di tengah hutan itu juga telah disediakan rumah singgah untuk para pekerja, untuk sekedar istirahat atau menginap. Hari semakin gelap, suasana tidak lagi menyenangkan seperti tadi siang. Suara hewan-hewan malam mulai terdengar dan membuatku ketakutan. Gas, tungguin, serem nih, keluhku. Tenang, habis dari sini ada pohon jati besar. Nggak jauh dari situ nanti ada rumah singgah, di sana pasti ramai. Cerita Bagas. Aku menurut saja, semoga benar apa yang dikatakan Bagas. Kami semakin masuk ke tengah hutan, semak-semak tinggi mulai mengganggu jalan kami. Namun perkataan Bagas benar, ada sebuah rumah di sana. Sebuah nyala lampu petromak menerangi teras rumah itu. Kuharap ada orang di sana. Kami menaiki teras dan mengetuk pintu. Punten, teriak Bagas. Namun hanya suara angin malam yang berhembus yang terdengar. Punten, aku ikut berteriak, namun tak ada gunanya. Sepertinya sudah tak ada orang lagi di rumah ini. Angin dingin tiba-tiba tertiup. Aku tak lagi mendengar suara hewan-hewan malam. Nyala api petromak di teras mendadak menghilang. Dan aku mulai merasa tidak nyaman. Ini ada yang tidak beres, pikirku. Aku menoleh ke arah hutan. Setiap gerakan ranting-ranting di hutan membuatku semakin ketakutan. Mira, itu apa? Ujar Bagas dengan suara yang bergetar. Sesosok tangan dengan daging yang sudah tidak utuh mencoba keluar dari dalam tanah. Tak jauh dari tempat kami berdiri. Sontak kami menangis sejadi-jadinya. Tidak hanya satu, tangan itu muncul semakin banyak dari dalam tanah dan mulai mengangkat tubuhnya. Aku tak lagi berani menoleh. Yang ku ingat, makhluk-makhluk itu tidak memiliki wajah yang utuh lagi. Hanya tengkorak dan sedikit daging dan kulit tersisa di wajah dan tubuhnya. Aroma busuk yang menyengat muncul dari makhluk-makhluk itu. Lari Gas, lari! Teriakku sambil menangis. Kemana?
mayat hidup itu udah ada di sekeliling rumah ini, jawabnya. Aku melihat cahaya redup dari dalam rumah. Spontan, aku mendorong pintu rumah, dan ternyata tidak terkunci. Segera kami berlari masuk, menutup dan mengunci pintu dari dalam. Apa yang terjadi? Kami berada di sebuah rumah di tengah hutan, dengan puluhan mayat hidup mengelilinginya. Semoga ini cuma mimpi. Gimana, Mir? Aku takut, ucap Bagas. Aku mengintip dari jendela. Tidak ada satupun makhluk itu yang mendekat ke dalam rumah. Gak ada yang mendekat, Gas. Semoga di sini aman, ucapku sambil terisak. Hampir 1 jam kami menunggu, yang ada hanya keheningan dan isak tangis kami yang hampir reda. Brek! Tiba-tiba seperti ada suara pintu yang dipukul dengan keras. Sontak kami kaget dan lari ke dalam. Aku yakin makhluk yang mencoba menerobos rumah bukanlah salah satu dari mayat hidup tadi, karena tidak ada yang sebesar itu di antara mereka. Kami berlari ke dalam, mencoba mencari tempat yang aman dari jangkauan makhluk-makhluk di luar sana. Aku teringat nyala lampu redup yang terlihat dari luar. Tadi ada nyala lampu, Gas, coba cari. Perintahku ke Bagas. Di sana, Mir, teriak Bagas sambil menunjuk ke sebuah ruangan dengan nyala lampu yang redup. Aku segera berlari ke sana, berharap akan ada seseorang di sana. Srek. Aku mendengar suara dari belakang. Bagas tidak mengikutiku. Mira! Teriak Bagas. Bagas terjatuh, sesuatu menyeretnya ke belakang. Aku mengejarnya, namun sebelum aku sampai, aku terhenti. Kakiku bergetar lemas. Sesosok makhluk dengan rambut panjang menutupi seluruh tubuh. Darah yang hampir tak berhenti mengalir dari matanya, menggenggam erat kaki Bagas dan menahan tubuhnya.